Halo semuanya, halo Bestian, kembali lagi dengan aku Agataka. Nggak kerasa ya, episode curhat ceria sudah memasuki episode ke-8 loh. Di episode ini, aku Agataka akan menjelaskan tentang alasan boyband iPop di Indonesia nggak laku. Selain itu aku juga masih unboxing ini aja ya. Start glowing dikit yang aku dapat dari tutorial mereka, dan ukuran itu pas aku masih di Menurut aku, alasan utama boyband Indonesia kurang laku adalah karena masyarakat Indonesia lebih mengagum-agungkan segala hal yang berasal dari luar dibanding dari negara sendiri. Kalian pernah nggak sih jalan-jalan kemana gitu, terus kalian ngeliat orang-orang tuh lebih mudah tertarik dan lebih mudah beli segala hal yang berkaitan dengan produk merek luar, padahal mungkin aja itu barangnya itu buatan negeri sendiri, made in Indonesia, tapi karena misalnya ya jual merek apa yang dari luar negeri gitu kan, mungkin aja merek sepatu atau merek baju, padahal mungkin aja dibuatnya di Garut, tempat kelahiran aku. Nah itu aja harganya itu lebih tinggi kan, karena mereka import ekspor gitu dari luar ke Indonesia. Dan karena itu tapi karena hal itu tetap aja dibeli oleh Indonesia, malah lebih laku dibanding nih ada toko yang jual produk sama dari Indonesia tapi brandnya brand lokal, itu masyarakat Indonesia tuh kurang mau gitu. Makanya menurutku boyband Indonesia kurang laku karena hal itu salah satunya. Nah karena hal itu juga aku ngerasa kayak miris sih, negara kita tuh sumber daya alamnya masih banyak, sumber daya manusianya lumayan banyak, terus budaya seninya juga banyak karena kan terdiri dari banyak ras, banyak suku gitu kan. Tapi karena mereka lebih menggaung-gaungkan dari budaya luar, produk luar, brand luar daripada dari Indonesia sendiri, itu rasanya kayak dijajah sih menurut aku. Bukan dijajah pas zaman sebelum Indonesia ada ya, sebelum Indonesia merdeka, tapi lebih kayak dijajah dari sumber daya manusianya. Jadi Indonesia tuh jadi TKW, terus juga habis itu jadi guru, padahal kan Indonesia bisa aja jadi bos atau mungkin jadi manajer apa gitu. Tapi karena hal itu, terus yang kedua juga sumber daya alamnya kita harus menjual ke luar negeri cuma mungkin aja cuma nambahin nama brand, tapi karena masyarakat kita tuh lebih suka beli dari barang luar, brand luar, makanya kurang laku gitu kalau kita udah lokal. Terus juga selain itu budaya seni, dimana budaya seni ini mungkin kalau teman-teman lebih ngeh itu lebih banyak orang-orang yang suka dengerin musik barat, musik Korea, musik Jepang gitu dibanding musik Indonesia sendiri. Padahal mungkin aja kualitasnya sama atau mungkin lebih bagus di Indonesia. Kalau musik video sih aku kurang yakin, karena kalau di barat atau luar negeri kan banyak barang-barang yang lebih murah dibanding beli di Indonesia. Selain itu, alasan boyband iPop di Indonesia nggak laku adalah maraknya girl band di Indonesia. Padahal menurutku nih, kecantikan wanita Indonesia dan pria Indonesia itu sama-sama cantiknya loh, setara jadinya. Tapi menurut aku ini kenapa banyak orang yang lebih kayak oh ya dia girl band ya, dan banyak oh ya kita bikin girl band ya, atau dia itu lebih suka girl band Indonesia dibanding boy band tuh karena menurut aku secara pribadi, sekali lagi menurut aku secara pribadi itu karena keberadaan JKT48 yang dimana mereka memperkenalkan member-member band mereka, girl band mereka itu dengan sebutan idol di Indonesia, karena mereka yang pertama kali. Jadinya masyarakat Indonesia tuh melihatnya oh idol itu atau girl band Indonesia itu idol girl band Indonesia itu ya pasti idol gitu dibanding boy band. Kalau boy band itu mah cuma boy band gitu. Nah, alasan lain di Indonesia ini stereotip masyarakat Indonesia di mana untuk pria bila bisa menari lemah gundulai itu tuh kurang dikenal sebagai pria gitu, kurang maco gitu. Padahal kan itu cuma di panggung ya, mungkin aja dia sehari-harinya itu suka nge-gym, suka silat, suka
olahraga gitu, tapi dia karena kerjanya memang di panggung sebagai dancer atau sebagai member boy band, ya pasti dia harus sesuaikan dengan pekerjaannya dia. Nah, padahal nih ya kalau di tarian sendiri tuh kan ada boy band itu lebih mengarah untuk tariannya ke b-boy. B-boy itu maco teman-teman. Kalau misalnya kalian ngelihat atau mempelajari sejarah seni dance, itu tuh banyak tarian-tarian yang maco sebenarnya diciptakan pertama kali. Kayak b-boy itu kalau nggak salah tuh karena suatu konflik masyarakat di Amerika Serikat kalau nggak salah ya. Tapi mungkin teman-teman yang tahu lebih dalam bisa banget tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk starter kitnya sendiri itu dapat biji teman-teman. Selain itu juga dapat fertilizer atau pupuk yang kalau di sini ada notesnya, beli pupuk ketika daun sudah ada notesnya. Terus selain itu juga udah ada tanah teman-teman sebagai media tanamnya. Media tanamnya tanah. Jadi langsung aja ya. Nah sekian dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanyain, langsung aja tuh di kolom komentar. Kalau ada yang mau di-share, langsung di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman mau menghubungi aku, terutama para boyband di Indonesia yang mau boyband yang lebih dikenalin lagi, ya mungkin aku bisa bantu. Mungkin sekali lagi aku bakalan review nih boyband apa aja, terus juga mereka MV-nya gimana. Makanya langsung aja ikutin episode aku ya. Curhat ceria, jangan lupa like, share, comment, and follow. Thank you teman-teman, karena aku ingin boyband Indonesia itu sama-sama terkenal dan marak seperti girl band Indonesia. Bahkan kalau bisa ya, ini impian aku terjauhnya itu boyband di Indonesia itu bisa sampai ke luar negeri juga teman. Kan bagus tuh ya ketika lagi Grammy Awards terus salah satu boyband Indonesia tuh tampil. Walaupun mungkin aja itu bukan dari aku ya, bukan dari agensi yang aku buat, tapi itu sangat indah sih menurut aku teman-teman. Tapi itu sangat jauh di depan, nggak tahu kapan lagi itu terjadi. Oke, sekian dari aku, terima kasih.